siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Hendri Budi Santoso. Saya berasal dari Universitas Islam Blitar, Blitar, Jawa Timur, dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi. Nah, teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan keanekaragaman budaya, ras, suku, bahasa yang ada di wilayah Blitar. Untuk itu, mari kita simak bersama. Blitar adalah sebuah wilayah yang terletak di bagian selatan Provinsi Jawa Timur. Daerah ini terletak sekitar 167 km sebelah barat daya Surabaya dan 80 km sebelah barat wilayah Malang. Masyarakat Blitar mayoritas berasal dari suku Jawa dengan bahasa khas Jawa Timurnya. Blitar sendiri memiliki keberagaman budaya dan nilai-nilai sejarah yang sangat tinggi dan juga sebagai tempat pemakaman Presiden pertama Republik Indonesia, yakni Bapak Insinyur Soekarno, yang membuat daerah Blitar dikenal dengan sebutan Kota Blitar Bumi Bung Karno, atau juga bisa disebut sebagai Kota Patria, atau ada juga yang menyatakan Blitar ini sebagai kota metropolitan. Oke, tentu saja hal ini mengacu pada nilai sejarah dan kebudayaan yang dimiliki wilayah Blitar. Dengan berbagai kepopulerannya tidak menjadikan daerah ini melupakan tradisi nenek moyang yang sudah mendarah daging sejak dulu. Adapun budaya khas yang selalu dilakukan oleh masyarakat Blitar setiap tahunnya untuk memperingati sejarah dan nilai-nilai budaya yang telah dilaksanakan secara turun-temurun oleh masyarakat Blitar. Salah satunya adalah tradisi Larung Saji yang biasanya dilakukan setiap tanggal 1 Suro oleh masyarakat Blitar, daerah pesisir pantai Tambakrejo, Kecamatan Wonotirto. Tradisi ini dilakukan sebagai bentuk ucapan rasa syukur atas nikmat yang maha kuasa yang telah memberikan rezeki, keselamatan, dan kekayaan sumber daya yang berlimpah. Tradisi ini bercirikan dengan membawa hasil bumi dan kepala sapi ke dermaga untuk dilarungkan sekitar 3 km. Selain tradisi larung sesaji, masyarakat Blitar sering melakukan kegiatan kebudayaan yang menunjukkan kearifan lokal yang dilaksanakan tiap bulan Juni pada setiap tahun sekali, yakni tradisi Pancasila, yang dimana terdapat 3 kegiatan penting di sini, meliputi peringatan lahirnya Pancasila, lahirnya Bung Karno, dan Haul Bung Karno. Nah, untuk memeriahkan lahirnya Pancasila, pemerintah Blitar secara rutin melakukan grebek Pancasila yang menampilkan ciri khas budaya masing-masing daerah di Indonesia. Selain itu juga adanya pawai keliling kota yang dimulai dari alun-alun Kota Blitar dan berakhir di rumah dinas wali Kota Blitar. Dan pada saat Haul Bung Karno pun pemerintah Kota Blitar menggelar 1001 tumpeng berjajar mulai dari pintu gerbang makam Bung Karno hingga rumah masa kecil yang Bung Karno pernah singgahi, yang biasanya sering dihadiri oleh Ibu Megawati Soekarno Putri. Selain itu juga terdapat tradisi Gong Kyai Pradah, yang dimana ini salah satu aset budaya dari daerah Blitar yang sudah dilakukan secara turun-temurun, yang tujuannya untuk melestarikan kebudayaan bangsa sebagai warisan leluhur. Di balik itu, Blitar juga dikenal dengan tarian yang indah dan spektakuler, yaitu tarian Barong Rampong, yang merupakan tarian khas Blitar yang diciptakan oleh Kolam Siharta, yang dimana terdapat perbatuan antara tari barongan dengan tradisi rampongan macan yang pernah ada di wilayah Blitar pada abad 18 sampai 19 silam. Selain kebudayaan khas Blitar, juga terdapat ciri khas lain yang meliputi makam Bung Karno sebagai makam dari Presiden pertama Republik Indonesia yang sering dikunjungi oleh para pengunjung, entah itu dari lokal maupun asing. Adapun Istana Gebang yang masih berhubungan dengan Soekarno, yang dimana ini salah satu rumah kediaman Soekarno yang ada di Kota Blitar. Ada juga monumen PETA yang dibangun untuk memperingati Tentara Pembela Tanah Air atau PETA pada saat melakukan pemberontakan melawan tentara penjajah, dan masih banyak lagi. Selain tersimpan banyak budaya, ternyata Blitar juga memiliki makanan khas seperti sego pecel, peyek uceng, rujak cinggur, pacik kletik, dan geti. Dan yang paling uniknya lagi,
masyarakat Blitar itu biasanya dalam melakukan percakapan sehari-hari itu menggunakan 3 bahasa. Yang pertama, Ngokoluku. Ngokoluku ini adalah salah satu jenis bahasa sebagai tingkatan paling dasar dalam bahasa Jawa. Nah, bahasa ini biasanya hanya diterapkan pada komunikasi dengan orang lebih muda. Yang kedua, ada bahasa Ngoko Alus yang biasanya memiliki tingkatan kedua yang lebih tinggi daripada Ngokoluku. Bahasa ini biasanya digunakan untuk komunikasi dengan orang yang sudah akrab tetapi menjunjung tinggi kesopanan. Dan yang ketiga adalah bahasa Kramo Lugu. Ini adalah salah satu bahasa dengan tingkatan yang lebih tinggi yang digunakan untuk berkomunikasi dengan orang yang lebih tua. Dan yang terakhir, bahasa Krama Inggil yang memiliki tingkatan paling tinggi dari 3 bahasa tadi, karena bahasa ini digunakan untuk komunikasi dengan orang yang tidak dikenal. Di balik ciri khas budaya dan sejarah yang tersimpan, Blitar juga memiliki pesona keindahan wisata alam yang sangat mempesona dan indah. Tentu akan membuat para pengunjung akan dimanjakan dengan keindahan alam yang berada di Blitar, yang meliputi wisata alam Gumuk Sapu Angin, ada juga Bukit Retabis, air terjun, Curug Bening, Pantai Umbul Waru, Umban Jadul, Kampung Coklat, adapun Gua Luweng, Pantai Tambak Rejo, Pantai Pehpulo, Pantai Serang, Pantai Gondomayit, adapun juga wisata Desa Semen, ada Pantai Pangi, dan masih banyak lagi. Dari sini kita bisa melihat banyak sekali keanekaragaman khas daerah Blitar yang harus dilestarikan sebagai kearifan lokal yang digunakan sebagai edukasi kepada generasi muda agar mereka mengingat bahwa budaya nenek moyang sangat penting. Karena kearifan lokal inilah yang memberikan identitas bagi masyarakat Blitar yang nantinya diharapkan masyarakat tidak melupakan budaya dan tradisi identitas. Inilah yang patut dilestarikan bersama agar tidak lekang oleh waktu dan tidak sirna oleh zaman.